Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Pancasila dan Proses Pembangunan. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Heri Hediawanto dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Spiritualisme Pancasila pada 2018 menjelaskan bahwa secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, maka semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus mencerminkan pengalaman semua sila Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pembangunan nasional bisa dibagi menjadi 4, yakni pembangunan dalam bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian, berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Yang kedua, yakni pembangunan dalam bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijaksanaan ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Yang ketiga, yakni pembangunan dalam bidang politik. Pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik yang adil dan beradab. Yang keempat adalah pembangunan dalam bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkannya diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Swastika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vita. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf, moderator saya ambil alih. Karena materi sudah selesai semua, maka saya buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya batasi dulu, batas maksimal pertanyaan 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui room chat ataupun on mic. Saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya sendiri yang akan bertanya. Saya ingin bertanya kepada pemateri pertama tadi tentang prinsip-prinsip yang diutamakan dalam pembangunan. Sebagaimana disebutkan pemateri, prinsip-prinsipnya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pembangunan di Indonesia itu belum maksimal? Padahal prinsip-prinsipnya sudah tertera jelas dan sudah bagus, gitu. Untuk saya siap ya. Kalau dari Siap. sepemahaman saya, mungkin yang membuat tidak maksimalnya itu mungkin ada beberapa faktor yang membuat tidak maksimalnya. Kalau sepemahaman saya, mungkin gini, ada kayak dari faktor sumber daya manusia juga itu yang tidak maksimal. Jadi kayak tidak pertama saya lihat aja dengan sumber daya manusia negara tetangga kita kayak seperti Singapura, mereka memanfaatkan sumber daya manusianya juga lebih dimajukan itu mungkin salah satu faktornya. Dan mungkin banyak lagi kayak seperti masih ada beberapa kayak penyimpangan dalam masalah hukum atau itu juga yang memperlambat itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih buat pemateri. Mungkin dari pemateri lain atau dari teman-teman bisa menambahkan. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak buat pemateri. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi pada pagi hari ini saya tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ambali. Gak di SS ta? Iya, di screenshot dulu. Mulai berkurang guys.
Berapa ratus meter arahnya? Ada yang kalkulus kan. Ini Vika aja barusan kalkulus. Terus apa lagi? Betul langsung ah? Dan. Hmm? Siapa yang screenshot? Yang pakai laptop? Ayo saya gawe laptop. Saya gawe laptop rek. Mana? Udah boleh lihat. Ngunyek wis adus lagi ini. Hati-hati itu. Hati-hati bikin ya. Oh, kene sadus ya. Delap apa durung metu iku? Ngenteni apa ya?